pasal 85 ayat 9 sampai ayat ke-14. Sekali lagi, Mazmur pasal 85 ayat 9 sampai ayat 14. Demikian firman Tuhan. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Bukankah Ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan? Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan menjenguk dari langit. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan, dan negeri kita akan memberi hasilnya. Keadilan akan berjalan di hadapannya, dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kita kembali bersatu dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk setiap waktu yang Tuhan boleh anugerahkan bagi kami. Segenap umat-Mu yang percaya kepadamu telah berkumpul bersatu di tempat ini dengan satu kerinduan kami yang sama. Kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ini hamba-Mu ya Tuhan, yang akan berbicara kepada jemaat-Mu. Hamba-Mu manusia biasa, yang penuh dengan keterbatasan, kelemahan, dan kekurangan. Namun oleh karena hamba-Mu adalah pilihan-Mu pada saat ini untuk menyampaikan isi hati-Mu bagi jemaat-Mu. Karena itu ya Tuhan, hamba-Mu minta kekuatan, hamba-Mu minta hikmat marifat dari Bapa Surgawi. Urapi hamba-Mu ya Tuhan, pakai bibir mulut hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu bagi jemaat-Mu, supaya pemberitaan firman Tuhan pada saat ini sungguh menjadi berkat bagi kami semua dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Jika ada kuasa kegelapan yang ingin menguasai kehidupan umat-Mu saat ini, yang ingin mengacaukan hati dan pemikiran kami untuk memperoleh berkat dari firman-Mu, kami bersatu hati, kami tolak, kami usir dalam nama Yesus. Kami minta kuasa Yesus menguasai hati dan pemikiran kami, supaya kami semua di tempat ini sungguh diberkati oleh kebenaran firman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan, pada hari ini kita boleh tiba dalam Advent yang kedua, dalam masa persiapan kita menyambut kelahiran Sang Juru Selamat kita. Dan pada hari ini dalam pembacaan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama, maka ada satu tema yang telah dipersiapkan bagi kita, yaitu keselamatan dari Tuhan sudah dekat. Sekali lagi, keselamatan dari Tuhan sudah dekat. Nah, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jika dikatakan keselamatan, itu artinya bahwa ada orang yang membutuhkan keselamatan. Dan jika ada orang yang membutuhkan keselamatan, itu berarti seseorang itu berada dalam situasi yang kurang baik. Tentunya kalau seseorang berada dalam keadaan aman, baik-baik saja, tentunya kita
situasinya tidak baik, maka seseorang itu haruslah ditolong, haruslah diselamatkan. Kalau tidak diselamatkan, maka terjadi kehancuran dan akan binasa. Setiap kita yang ada di ruangan ini, kita yang membutuhkan keselamatan, kita yang membutuhkan pertolongan. Apapun keadaan kita saat ini, ketahuilah kita adalah manusia yang membutuhkan keselamatan, dan keselamatan itu hanya dianugerahkan oleh Tuhan. Nah, saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, seseorang yang telah mengalami kejatuhan dan kehancuran tentunya sangat membutuhkan pertolongan untuk bisa bangkit dari kejatuhan dan supaya diselamatkan dari kehancuran yang dialaminya. Saudara, bangsa Israel telah mengalami kejatuhan. Bangsa Israel telah mengalami kehancuran akibat dosa ketidaksetiaan mereka kepada Tuhan. Desa dan kotanya tinggal puing-puing, tanah yang gersang tidak siap untuk menghasilkan, dan mereka mengalami kelumpuhan ekonomi. Inilah kehancuran yang dialami oleh bangsa Israel. Mereka mengalami kelumpuhan ekonomi. Mereka mengalami pergumulan yang sangat berat. Mereka hidup dalam kesusahan. Mereka hidup dalam penderitaan. Mereka hidup dalam kesulitan. Kenapa mereka hidup dalam kesulitan? Akibat dosa, kesalahan pelanggaran yang telah mereka perbuat di hadapan Tuhan. Ketika mereka sudah tidak lagi setia kepada Tuhan, ketika mereka telah meninggalkan Tuhan, ketika mereka tidak taat kepada Tuhan, dan akibat dosa yang mereka perbuat, akhirnya mereka mendapat penghukuman. Mereka dibuang, mereka berada di tempat pembuangan, dan setelah mereka kembali dari tempat pembuangan, dan mereka melihat tempat mereka melihat desa dan kota itu sudah hancur dan kacau balau. Tidak ada lagi pengharapan, dan bahkan tanah gersang itu tidak menghasilkan apa-apa. Saudara yang terkasih, pergumulan berat yang dialami oleh bangsa Israel, tidak sedikit manusia saat ini juga mengalami hal yang sama. Hidup dalam kejatuhan, mengalami kelumpuhan ekonomi, hidup dalam penderitaan, hidup dalam sakit penyakit, hidup dalam berbagai persoalan masalah, sehingga tidak merasakan kebahagiaan, damai, sejahtera. Jika pada saat itu bangsa Israel mengalami pergumulan berat, mereka hidup dalam berbagai penderitaan, dan mereka membutuhkan keselamatan. Seberapa banyak kita yang ada di tempat ini, tentunya kita juga mengalami masalah yang berbeda-beda. Tentunya kita juga merasakan kejatuhan yang berbeda-beda. Ada yang jatuh dalam perekonomian, kemerosotan ekonomi. Ada yang jatuh karena sakit penyakit. Ada yang jatuh karena masalah persoalan. Dan banyak yang menjadi pergumulan berat yang dialami oleh banyak manusia masa
orang yang munafik. Jika ada orang berkata yang tidak membutuhkan keselamatan, itu adalah orang yang angkuh di hadapan Tuhan. Siapapun kita membutuhkan keselamatan dari Tuhan. Dan firman Tuhan berkata hari ini, keselamatan itu sudah dekat. Keselamatan apa yang kita butuhkan saat ini? Kita membutuhkan keselamatan untuk diangkat dari dosa-dosa kita. Setiap hari kita melakukan dosa, kesalahan, pelanggaran di hadapan Tuhan. Dosa itu tidak harus mencuri, dosa itu tidak harus membunuh, dosa itu tidak harus berzina. Dosa bibir, dosa pikiran, hati setiap hari yang memikirkan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, perkataan-perkataan yang tidak memuliakan Tuhan, perkataan-perkataan yang menyakiti hati sesama, itu adalah dosa. Di hadapan Tuhan tidak ada istilah dosa besar dan dosa kecil. Dosa tetap dosa. Jadi jangan mengira bahwa ketika hanya menggosipkan orang lain itu dosanya tidak besar. Jangan mengira ketika kita hanya merencanakan sesuatu yang tidak baik bagi sesama, lalu itu kita berpikir bukan dosa. Jangan berpikir ketika kita melakukan satu kejahatan yang tidak berkenan kepada Tuhan, yang mungkin tidak dilihat oleh banyak manusia, lalu kita mengira itu bukan dosa. Siapa yang bisa menjamin dirinya bahwa hidupnya tidak berdosa? Tidak ada satupun yang tidak berdosa. Karena tidak ada manusia yang sempurna dan tak ada seorang pun yang benar. Karena itu kita butuh keselamatan. Karena upah dosa adalah maut. Kalau kita tidak diselamatkan, maka upah dosa kita adalah maut, kematian. Kalau kita tidak diampuni, kalau kita tidak diselamatkan oleh Tuhan, maka sesungguhnya saya dan saudara binasa. Jadi masih adakah di tempat ini yang tidak membutuhkan keselamatan daripada Tuhan? Masih adakah di antara kita yang mengeraskan hati seolah tidak mau mendekatkan diri kepada Tuhan? Masih adakah di antara kita yang seolah-olah tidak membutuhkan pertolongan daripada Tuhan? Tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa. Di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Amin. Amin. Karena kita menyadari bahwa di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Karena itu kita membutuhkan pertolongan, kita membutuhkan keselamatan, dan keselamatan itu sudah dekat. Saudara yang terkasih daripada Yesus Kristus, bangsa Israel bergumul di dalam doa di hadapan kasih setia Tuhan. Mereka yakin bahwa Tuhan yang telah mengampuni mereka akan memampukan mereka untuk bangun dan bangkit dari kejatuhan dan kehancuran yang mereka alami. Saudara, perlu kita ketahui, bangsa Israel ini tidak hanya sekali memohon ampun kepada Tuhan, tapi berkali-kali mereka telah mendukakan hati Tuhan, dan mereka kembali kepada Tuhan. Dan oleh karena Tuhan Maha Kasih, mereka jatuh berkali-kali dan dimampukan Tuhan untuk bangkit berkali-kali.
Demikianlah orang yang senantiasa dikasihi oleh Tuhan, jatuh berkali-kali dan mampu bangkit berkali-kali, itu karena Tuhan. Amin. Apakah saudara pernah mengalami kejatuhan? Saudara pernah mengalami persoalan yang sangat sulit untuk dihadapi? Apakah saudara pernah berada dalam tekanan, berada dalam titik yang paling rendah? Dan bahkan mungkin hal itu bukan hanya sekali dua kali kita alami, tetapi berkali-kali kita mengalami kejatuhan dan kehancuran. Tapi ingatlah, melalui kehidupan bangsa Israel yang telah jatuh, dan ketika mereka kembali di hadapan Tuhan, dan Tuhan yang Maha Pengampun itu yang memampukan mereka untuk bangkit kembali. Apakah ada di antara kita saat ini yang mau dipulihkan oleh Tuhan? Adakah di antara kita saat ini yang rindu bangkit dari kejatuhan yang ada? Ingat, tidak ada yang sanggup menolong kita selain Tuhan. Tidak ada yang sanggup menyelamatkan kita selain Tuhan. Sehebat apapun manusia di dunia ini, bahkan sepintar apapun manusia di dunia ini, tidak mampu untuk menyelamatkan kita. Jadi bangsa Israel ini, mereka jatuh hancur karena dosa kesalahan mereka. Mereka meninggalkan Tuhan yang telah mengasihi mereka. Mereka melupakan Tuhan yang telah sangat mengasihi mereka. Dan ketika mereka menyadari hal itu, dan mereka kembali memohon pengampunan kepada Tuhan, dan ketika Tuhan telah mengampuni mereka, Tuhan telah memulihkan mereka, dan mereka kembali jatuh dan kembali jatuh. Itulah yang terjadi dalam kehidupan manusia saat ini. Ketika sudah jatuh dalam dosa, lalu ada teguran dari Tuhan, mengalami kejatuhan, mengalami masalah, mengalami sakit penyakit. Saat itu manusia sadar, saat itu manusia datang kepada Tuhan, saat itu manusia memohon pengampunan, saat itu manusia memohon pemulihan. Dan ketika Tuhan telah memulihkan, ketika keadaan manusia sudah mulai membaik, dan di situ manusia kembali mendukakan hati Tuhan. Ketika Tuhan telah mengampuni, ketika Tuhan telah memberi kesempatan demi kesempatan, mereka sia-siakan. Itu yang terjadi dalam kehidupan manusia masa kini. Ketika sakit, berdoa, memohon dengan penuh kerendahan hati, dan bahkan sampai menangis-nangis di hadapan Tuhan. Ketika Tuhan telah mendengar, ketika Tuhan telah mengampuni, ketika Tuhan telah memulihkan, ketika Tuhan telah memberikan keadaan yang lebih baik, banyak manusia yang kembali lupa akan permohonannya. Banyak manusia yang kembali jatuh dalam dosa. Ini firman Tuhan bukan hanya khusus 1-2 orang. Kalau dengar firman Tuhan, jangan berkata cocok untuk yang si kiri. Kalau dengar firman Tuhan ini tepat sekali dalam kehidupan si A, tapi ambillah firman Tuhan ini untuk pribadi kita masing-masing.
mengampuni kita, mengangkat kita dari berbagai penderitaan, tekanan, masalah. Dan ketika keadaan kita sudah menjadi baik, dan akhirnya kita kembali meninggalkan Tuhan kita, kita kembali membelakangi Tuhan kita, melupakan Tuhan kita. Dan itulah yang firman Tuhan sampaikan kepada saya dan saudara hari ini, supaya kita jangan seperti demikian. Bangsa Israel mengetahui bahwa Allah yang menghukum akan memulihkan dan memberi kehidupan kembali seperti terang fajar dan seperti di akhir musim yang kering. Inilah yang menjadi patokan manusia pada saat ini. Tuhan kan Maha Pengampun, Tuhan kan Maha Penyabar. Kalau hari ini saya berbuat setia, kalau hari ini saya berdosa, besok saya memohon pengampunan dari Tuhan. Tuhan itu kan panjang sabar, Maha Pengasih. Inilah yang membuat banyak manusia terlena dalam dosa. Inilah yang membuat banyak manusia semakin jauh dan jauh daripada Tuhan. Karena mereka tahu bahwa Allah itu Maha Kasih, Maha Pengampun. Tapi Allah kita tidak bisa dipermainkan. Allah kita tidak dapat dipermainkan. Kesempatan demi kesempatan Tuhan berikan bagi kita. Tapi ada saatnya ketika Tuhan berkata, kesempatan untukmu cukuplah sampai di sini. Saudaraku yang terkasih, melalui kehidupan bangsa Israel, kita disadarkan supaya selalu yakin bahwa Tuhan sanggup menyelamatkan manusia dari berbagai kejatuhan, dari berbagai kesulitan dan penderitaan. Yakinlah bahwa keselamatan dari Tuhan sudah dekat. Hal ini memberi makna bagi kita, supaya jangan berhenti untuk berjalan dalam iman dan setia. Kita tetap berharap hanya kepada Tuhan saja. Kalau mungkin saat ini ada pergumulan kita, ada kerinduan kita, ada persoalan yang kita hadapi, jangan menyerah, karena kita tidak tahu seberapa dekat pertolongan Tuhan akan datang dalam hidup kita. Kalau mungkin di sepanjang waktu yang kita lewati, kita sudah berjuang, kita sudah melakukan segala sesuatunya, bahkan kita sudah berdoa dengan sungguh-sungguh, namun sampai saat ini mungkin kita masih berada dalam pergumulan yang sama. Hari ini firman Tuhan berkata, jangan berhenti untuk berjalan dengan iman. Jangan berhenti untuk berharap kepada Tuhan, karena kita tidak tahu apakah esok, lusa, dan kapan waktunya Tuhan memberikan pertolongannya bagi kita. Satu hal yang kita harus ketahui, orang yang berjalan tanpa pengharapan adalah orang tanpa tujuan. Dan orang yang berharap namun tidak berjalan adalah orang yang berpikir sia-sia. Sekali lagi, orang yang berjalan tanpa pengharapan itu adalah orang yang tanpa tujuan. Tetapi orang yang berharap namun tidak berjalan adalah orang yang berpikir sia-sia. Apa gunanya kita berharap kalau kita tidak berjalan? Kita hanya bisa diam di tempat. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Seseorang yang berjalan tanpa iman itu adalah sia-sia, karena di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi untuk memperoleh sebuah pertolongan daripada Tuhan, ada hal-hal yang kita lakukan. Yang pertama, mau mendengarkan firman Allah supaya jangan kembali kepada kebodohan. Saudara, kebodohan apa yang dilakukan oleh bangsa Israel? Kebodohan yang dilakukan oleh bangsa Israel
Mereka telah menyia-nyiakan pengampunan Tuhan. Kebodohan yang dilakukan oleh bangsa Israel, mereka telah menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan. Nah, saat ini banyak manusia yang tidak mau disebut bodoh. Siapapun kita tidak sudi kalau kita dikatakan kembali pada kebodohan. Tapi sadar yang tidak sadarnya kita, seringkali kita sama seperti bangsa Israel yang kembali pada kebodohan, yang seringkali menyanyiakan pengampunan Tuhan, seringkali menyanyiakan kasih karunia Tuhan, seringkali menyanyiakan kesempatan demi kesempatan. Karena itu pemazmur berkata dalam ayat 9 sampai ayat 10, aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Bukankah Ia hendak berbicara tentang damai kepada umat-Nya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan. Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat kepada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Saudara, pemazmur bertekad untuk mau mendengar firman Allah, sebab mendengar firman Allah dapat membuat seseorang merasa damai. Mendengarkan firman Allah dapat membuat seseorang tidak kembali kepada kebodohan. Orang yang mendengar firman Allah adalah orang yang takut akan Tuhan, dan orang yang takut akan Tuhan, kepadanya lah keselamatan dianugerahkan. Saat ini ada banyak manusia yang tidak menghiraukan firman Allah. Saat ini ada banyak manusia yang menganggap pemberitaan firman Allah adalah waktu yang sangat membosankan. Tapi ingatlah bahwa mendengarkan firman Allah itu mampu membawa kita dalam damai sejahtera. Mendengar firman Allah mampu membawa kita dalam sebuah hikmah, supaya kita menyadari apa saja yang harus kita ubah dan pertobatan apa yang harus kita lakukan. Pedoman hidup kita adalah firman Allah. Kalau kita tidak mendengarkan firman Allah, bagaimana kita tahu apa yang tidak Tuhan mau dalam hidup kita? Kalau kita tidak mendengarkan firman Allah, bagaimana kita tahu apa yang menjadi dosa kita? Tapi orang yang mendengar firman Allah, kepadanya akan diberikan hikmat. Sehingga dalam Markus pasal 1 ayat 4 berkata, demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosa. Saudara, bagaimana kita bertobat kalau kita tidak tahu dosa apa yang kita perbuat? Bagaimana kita tahu dosa apa yang kita perbuat tanpa firman Allah mengajarkan kita? Karena itu, dengarlah firman Allah. Karena firman Allah ketika didengar tidak akan membawa kita pada kerugian, tapi melainkan mendengar firman Allah akan membawa kita dalam kehidupan yang baru. Tepat pada hari ini dilaksanakan baptisan anak, dan di sini kita mengerti bahwa baptisan itu adalah satu yang diperintahkan oleh Tuhan supaya manusia dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tujuannya apa? Supaya manusia memperoleh pengampunan. Jadi kita mungkin ingat bahwa kita di masa kecil sudah dibaptis, dan setelah kita dibaptis, seberapa banyak dosa yang sudah kita perbuat di sepanjang hidup ini. Karena itu saya dan saudara membutuhkan pengampunan hari ini, sama seperti anak kecil yang dibawa di hadapan Tuhan pada hari ini. Mereka dibaptis, dan kelak mereka harus terus diajarkan supaya mereka menjadi orang yang percaya kepada Tuhan.
yang terakhir, untuk memperoleh keselamatan, hendaklah mengimani bahwa kasih, kesetiaan, kebaikan, keadilan, dan damai sejahtera dari Tuhan akan menyertai orang yang percaya kepadanya. Ketika menghadapi persoalan yang berat, pemazmur memilih untuk tidak menyalahkan siapapun, tetapi dengan penuh kerendahan hati dan penyesalan, ia datang di hadapan Tuhan untuk mengakui pelanggaran dan ketidaksetiaannya dan ketidaktaatannya kepada Tuhan. Jika punya pergumulan berat, entahkah itu pergumulan berat dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam hal apapun, jangan memilih untuk menyalahkan orang lain, tapi pilihlah seperti apa yang dipilih oleh pemazmur. Ia memilih datang di hadapan Tuhan untuk memohon pengampunan dan memohon kekuatan. Sebab kita yang hadir saat ini, mungkin kita punya pergumulan dalam keluarga demi keluarga kita. Jangan salahkan suami, jangan salahkan istri, jangan salahkan anak, tapi pilihlah untuk datang melutut di hadapan Tuhan, memohon pengampunan dan memohon kekuatan. Karena di tengah pergumulan yang berat, pemazmur telah melakukan hal yang demikian, dan ia pun telah merasakan belas kasihan Tuhan. Itulah yang disampaikan dalam ayat 11 sampai ayat 14. Sehingga kita tiba dalam kesimpulan yang berkata, jika kita ada sebagaimana adanya sampai saat ini, semua itu hanya karena kasih dan kesetiaannya, hanya karena kebaikan Tuhan, sehingga kita semua dapat menikmati berkat-berkat yang ada. Karena itu, hendaklah kehidupan kita menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, sebab keselamatan datang daripada Tuhan sudah dekat. Kita masuk dalam ayat hafalan dalam Mazmur pasal 85 ayat 10 berkata, sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan Dia di negeri kita. Sekali lagi, sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan Dia di negeri kita. Kita akan mengucapkan firman Tuhan ini secara bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Amin. Untuk firman Tuhan, terpujilah Tuhan yang mempunyai firman, dan berbahagialah kita yang merenungkan, mendengarkan, dan melakukan firman Tuhan ini siang dan malam. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang boleh